Dua orang warga negara asing asal India berinisial KPS 57 tahun dan NPS 36 tahun tak berkutik usai ditangkap petugas imigrasi wilayah Jakarta Barat di kawasan Mangga Besar Taman Sari, Jakarta Barat. Kedua WNA ini ditangkap usai menyalahgunakan izin kunjungan ke Indonesia, namun untuk mencari uang dengan melakukan praktik meramal dan meminta donasi untuk panti asuhan di India. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Wahyu Eka Putra mengatakan, kedua orang ini ditangkap usai adanya laporan dari warga yang resah atas praktik meramal yang dilakukan oleh kedua WNA ini. Dari hasil penelusuran dan pemantauan, kedua WNA ini ditangkap saat menjalankan praktiknya di salah satu toko warga. Kamis 26 Oktober 2023, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Jakarta Barat melakukan press conference terkait pengungkapan kasus warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian berupa penyalahgunaan izin tinggal dengan melakukan praktek meramal dan juga mengumpulkan donasi untuk mendapatkan uang. Selanjutnya, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Jakarta Barat mengamankan dua orang asing berjenis kelamin laki-laki, inisial yang pertama NPS 36 tahun, warga negara India, dan yang kedua inisial KPS 57 tahun, juga warga negara India. Hal ini berawal dari laporan masyarakat terkait adanya kegiatan meramal dan mengumpulkan donasi yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah Jakarta Barat. Kemudian Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi Jakarta Barat melakukan pendalaman dan mengumpulkan informasi terkait kegiatan yang diadukan tersebut. Kemudian petugas menindaklanjuti informasi dan yang didapatkan dengan melakukan undercover ataupun penyamaran guna mengetahui dan mendapatkan para pelaku. Berdasarkan surat perintah Kepala Kantor Imigrasi, petugas melakukan pengawasan keimigrasian di sebuah toko yang menjual alat timbangan yang beralamat di Mangga Besar 1, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Didapatkan dua orang asing berinisial KPS dan NPS yang sedang melakukan praktek meramal dan mengumpulkan donasi. Dalam praktiknya, saudara KPS mengaku dibantu oleh anaknya yaitu NPS yang merupakan warga negara India yang sedang mencari klien dengan cara mendatangi pemilik ataupun pengunjung toko yang selanjutnya menawarkan jasa meramal tentang kesehatan, kebahagiaan, tentang keluarga, pernikahan, masa depan, keturunan rezeki, dan hal lain sebagainya. Yang setelahnya para orang asing ini meminta bayaran atas jasa yang sudah diberikan dengan nominal bervariasi, kurang lebih ada yang 100.000, kurang ataupun lebih, ya, tergantung kesepakatan mereka informasinya dengan si korban. Sementara itu, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Imigrasi Jakarta Barat juga menyebutkan modus operasi kedua WNA ini dengan menandatangani satu persatu toko milik warga dengan menawarkan jasa meramal dengan bayaran 100 hingga 400 ribu rupiah. Selain meramal, kedua orang ini juga meminta donasi kepada warga untuk panti asuhannya yang berada di India. Mereka MO-nya ini modus operandinya random check, Pak. Jadi semuanya didatangin kita langsung mau menawarkan jasanya, menawarkan meramal, maka berkenan, kalau berkenan nanti mereka meminta seikhlasnya sebenarnya, cuman rata-rata mereka diberikan dari 50 sampai 100. Kalau panti asuhan, karena panti asuhannya berada di India, kita masih seperti yang disampaikan oleh Pak Kadif tadi, kita masih mendalami ini apakah memang murni dia meminta itu untuk ada panti asuhan yang benar atau tidak. Jadi kita juga belum tahu apakah ini bergerak sendiri atau ada semacam terorganisir, kita belum tahu. Makanya kita mencoba untuk mendalami, tapi kemungkinan akan kita deportasi segera, mungkin dalam waktu minggu depan. Seperti itu, tunggu mereka bisa dapatkan tiket, kita langsung deportasi. Seperti itu. Selain dua WNA asal India ini, petugas imigrasi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa paspor, visa on arrival, uang tunai, foto panti asuhan, telepon genggam serta alat untuk meramal.
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua warga negara asing ini akan dilakukan deportasi oleh pihak imigrasi pada Minggu pekan depan. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan.